Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, dalam pertemuan yang pertama di kelas 10 ini anak-anak dapat pelajaran yaitu PPKN, di mana anak-anak harus belajar dari rumah karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dalam kondisi COVID seperti ini, maka di sekolah harus menyampaikan secara virtual. Anak-anak perlu diketahui, materi di sini di dalam kelas 10 itu yang harus kamu pelajari yaitu mengenai KD-nya. Ada 7 KD, yaitu 4 KD kamu pelajari di semester 1 dan 3 KD di semester genap. Yang pertama yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. KD yang kedua yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian KD yang ketiga yaitu kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan KD yang keempat, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Karena otonomi daerah, anak-anak munculnya otonomi daerah. Kemudian yang kelima yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keenam, ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan yang ketujuh yaitu wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, kita buka halaman pertama yaitu halaman 1 bab KD 1 yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Tolong anak-anak dibuka dan dibaca di situ. Yang pertama di sini yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan itu? Dalam arti di sini sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Ini anak-anak arti dari kekuasaan. Kekuasaan anak-anak menurut John Locke ini dibedakan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif menurut John Locke. Yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Sedangkan yang eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan yang ketiga yaitu kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ini menurut John Locke, anak-anak. Kemudian di sini kalau menurut Montesquieu, kekuasaan itu terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Bedanya di sini anak-anak. Jadi ada federatif kalau menurut John Locke, sedangkan Montesquieu itu adalah yudikatif. Yaitu kalau menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif itu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ini anak-anak yang dimaksud teori kekuasaan menurut Montesquieu yang dianut di negara kita yaitu trias politika. Yang kedua yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, anak-anak, tolong dibuka halaman 6, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan kekuasaan pembagian secara vertikal. Kekuasaan secara horizontal ini terbagi menjadi 6, anak-anak ya. Terbagi menjadi 6,
yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif atau ekspektif ya. Kemudian yang terakhir kekuasaan moneter, ya, kekuasaan keuangan. Kemudian yang B yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Perlu diketahui anak-anak, dengan adanya otonomi daerah ya, pembagian kekuasaan itu antara beberapa tingkatan pemerintah dilihat pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Maka ada kabupaten sendiri, ada kota sendiri ya, wali kota. Ya, tolong itu diamati anak-anak. Jadi nanti kalau di Jawa Timur itu terbagi beberapa kota dan beberapa kabupaten. Ini yang harus kamu kerjakan tugas, yaitu mencari kota atau kota sendiri, kabupaten sendiri yang ada di Provinsi Jawa Timur. Itu tugas anak-anak yang terakhir ya. Jadi saya hanya menyampaikan di materi halaman 1 sampai halaman 8. Selebihnya nanti tolong dibaca di rumah. Sementara sampai di sini anak-anak, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak dengan semangat belajar mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.